Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda yang telah menyempatkan kesempatan hadir hari ini. Dengan sesuai perjanjian Bapak kemarin, Bapak akan melaksanakan yaitu bimbingan kelompok. Apakah kalian mengerti atau kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Sudah Pak. Sepengetahuan saya dengan kelompok itu seperti kita bercerita-cerita sesama di sini Pak. Bagus, itu baik. Bagus sekali pendapat dari Anda. Apakah ada rekan Anda yang pernah juga atau mengetahui? Tidak Pak. Baik, coba di sini akan memperlurus atau memperjelas sedikit apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah seperti yang kita lakukan ini untuk melingkar, dan bimbingan kelompok itu ada PK dan AK. PK itu adalah bimbingan kelompok itu Bapak sendiri, dan AK itu ananda kalian itu anggota kelompok. Di bimbingan kelompok itu adalah sebuah salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu untuk mendapatkan pemahaman dan mendapatkan pengetahuan baru dari melatih kepercayaan diri kita terhadap lingkungan sosial. Apakah mengerti Anda semuanya? Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan juga yaitu azas-azas bimbingan kelompok. Azas bimbingan kelompok itu ada 5 buah. Yang pertama azas kerahasiaan, yang kedua azas keterbukaan, yang ketiga azas kesukarelaan, yang keempat azas kenormatifan, yang kelima itu azas kekinian. Yang pertama mungkin azas kerahasiaan. Apa itu azas kerahasiaan? Azas kerahasiaan itu adalah apa yang kita membahas hari ini tidak boleh orang lain tahu atau orang di luar tahu, kecuali mendapat persetujuan dari orang tersebut. Yang kedua azas keterbukaan. Bapak di sini meminta Anda sekalian untuk terbuka, mengekspresikan apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan. Yang ketiga yaitu azas kesukarelaan. Di sini maksud dari azas kesukarelaan itu adalah di sini Anda semua tanpa kepaksaan dari Bapak atau dari pihak lainnya seperti guru atau orang tua. Yang keempat itu azas kenormatifan. Maksud azas kenormatifan itu adalah kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Contohnya, kalau kita atau saudara kita sedang melakukan atau mengajukan tangan atau mengajukan pendapat, kita tidak boleh memotongnya atau mencela dari kawan kita sendiri. Yang kelima yaitu azas kekinian. Apa itu azas kekinian? Azas kekinian itu adalah di mana kita akan membahas topik-topik yang terbaru atau sekarang hangat-hangatnya dibicarakan di sosmed atau di lingkungan kita sekarang. Apa kalian mengerti? Oh iya Bapak, kita kan belum saling kenal nih. Apakah kita akan melakukan perkenalan diri dulu dari kakak kita atau dari Bapak? Dari Bapak saja Pak. Baiklah, terima kasih Anda. Perkenalkan nama Bapak Fadil Sulaiman, bisa dipanggil nama Pak Surya. Bapak di sini sudah bekerja selama 1,5 tahun sekolah. Baiklah, kepada Anda silakan. Perkenalkan, nama saya Surya, dipanggil Amai. Boleh. Terima kasih Ami. Perkenalkan, nama saya Putra Ahmad Saputra, biasa dipanggil Puput. Ya, Put. Terima kasih Put. Selanjutnya. Terima kasih Gustin. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Dea Kasari. Nah, dipanggil? Benar Dea. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Dea Kasari, biasa dipanggil Tari. Terima kasih Tari. Selanjutnya. Nama saya Desa Putra Ahmad, biasa dipanggil Sigi. Terima kasih Sigi. Baiklah, di sini kita akan membahas topik bebas. Apakah dari Anda semua ada yang ingin mengajukan pendapat atau ini? Silakan kepada Gustin. Pernikahan diri Pak. Baik, bagus sekali. Gustin ada yang lain? Jadi Pak, Baik, itu bagus sekali. Selanjutnya. Kesenjangan sosial dalam keluarga Pak. Oh baik, itu bagus sekali. Sedangkan ya. Udah diri. Belum ini.
tahu surga itu pendapat dari dia, apakah dari Tuhan? Ini pada Gen. Saya rasa dalam pendalaman. Oh, kita semua tengah baik. Bagus kalian dari pendapat kalian semua. Yang mana sih yang cocok untuk kita membahas dengan ini? Baik. Dan satu lagi Bapak akan menanya, apa itu pernikahan ini dan apa itu dan kenapa penyebabnya? Baik, mungkin pada dia. Pernikahan ini itu seperti kayak umurnya belum siap, belum cukup untuk menikah nggak Pak? Seperti umurnya masih 15 tahun. Baik, itu bagus sekali. Terima kasih pada dia. Selanjutnya kepada Pernikahan dini itu yang saya ketahui Pak, pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih muda, yang belum cukup umur, pernikahan. mungkin Gus, terima kasih pada Bapak. Jadi, apakah ada rekan-rekan atau kawan-kawan yang ingin menambahkan lagi? Baik, sudah ada. Menurut saya pernikahan itu ketika dua pasangan yang masih dikatakan belum balik, masih bisa dibilang remaja, yaitu melakukan pernikahan ini. Ada beberapa faktor yang terjadi dalam pernikahan ini itu karena faktor data. Pertama, karena di sebuah daerah kan memiliki adat yang berbeda-beda. Jadi mungkin hal itu yang akan mempengaruhi terjadinya pernikahan ini. Dan kedua itu pengaruh ekonomi Pak. Pengaruh ekonomi itu kan kita kan nggak tahu ekonomi setiap orang itu berbeda. Jadi itu bisa dipengaruhi oleh ekonomi. Jadi itu. Terima kasih pada Anda. Selanjutnya, Izin Pak, menanggapi yang dibicarakan tadi, dikatakan belum balik. ya. Menurut saya Pak, orang yang melakukan pernikahan ini itu pastinya sudah balik. Mungkin tidak mungkin orang mereka melakukan pernikahan ini itu di bawah umur 10 tahun. Itu sih Pak. Baik, terima kasih pada Anda. Serta menanggapi yang dikatakan tadi, bahwasanya katanya tidak mungkin orang melakukan pernikahan di umur 10 tahun. Yang dikatakan pada tadi emang ada Pak nikah yang dari kecil bisa ada Pak, kayak dijodohkan dari kecil gitu Pak. Bahkan mereka tuh belum tahu apa itu pernikahan, cuma karena faktor ada tadi mereka sudah harus setuju saja gitu Pak, diketahui apa sih pernikahan gitu Pak. Itu yang besar ya. Terima kasih pada Anda. Apakah ada lagi menambahkan dari rekan-rekan? Baiklah, mungkin Bapak menyebutkan sedikit dan mungkin perkataan itu mungkin sangat bagus dan Bapak sangat apresiasi karena sudah terbuka ingin berbicara dan menyampaikan pendapat. Mungkin Bapak jelas sedikit dan menyebutkan sedikit kenapa bisa terjadi pernikahan ini. Mungkin pernikahan ini itu mungkin dari pendapat pacar mungkin bagus juga, mungkin ada faktor akan. Memang dari dulu dari faktor nenek moyang, karena udah dari tuntutan keluarga, dari tuntutan yang lain yang mungkin satu lagi faktor ekonomi. Mungkin faktor ekonomi juga itu seperti orang tua tidak menyanggupi lagi membiayai anak tersebut, dan akhirnya orang tua itu sudah tidak ada lagi anak putranya. Dari pendapat kalian semua itu sangat bagus sekali. Bapak menyebutkan bahwa mungkin dari pendapat dari pacar faktor adat istiadat yang mungkin saja dari faktor nenek moyangnya, tuntutan dari keluarganya, mungkin salah satu faktor penyebab dari perlakuan pernikahan ini. Dan mungkin satu lagi mungkin faktor ekonomi disampaikan oleh Agustin. Faktor ekonomi mungkin ya seperti orang tua yang tidak menyanggupi membiayai kehidupan anaknya, akhirnya orang tuanya melepas anaknya kepada orang lain dan menikahi orang lain. Dan satu lagi Bapak akan menanya pada Anda semuanya, apa akibatnya ketika melakukan pernikahan? Mungkin pada tadi Pertama penyakit
Soalnya kalau mereka nikah kan pada umur wanita belum siap untuk hamil, terus dia hamil banyak penyakit. Biasanya ada akan penyakit dalam, terus nanti kayak ada juga kecenderungan kandungan. Teman saya masih jalan-jalan nih sama yang lain, rencana saya udah selesai. Yang sudah benar ini. Mungkin faktor dari dulu Pak KDRT Pak. Ya. Mungkin karena belum bisanya mengontrol emosi antara si suami dan istri akan menyebabkan pertengkaran yang selalu terjadi setiap hari karena perbedaan pendapat gitu Pak. Ya. Atau dari masalah ekonomi, keuangan, atau dari cara-cara mengurus anaknya nantinya yang akan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Terus sebenarnya mungkin ada lagi kepada ya Gus. Dan saya juga anaknya selain Pak, karena kurangnya pemahaman dan lain aja. Gus sebagai istri mungkin ada yang lain kami mungkin Saya akan dari itu soal anak. Jadi jika seorang itu melakukan pernikahan ini, kita dimiliki seorang anak, karena itu belum tentu mendapatkan perhatian atau kebutuhan yang apa yang diinginkan. Jadi menurut saya itu kan kebutuhan anak itu penting dan rumah tangga. Jadi kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi itu kan juga mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Jadi itu akan mempengaruhi perilaku si anak ke depannya bagaimana supaya anak ini tidak terlantar oleh orang tuanya. Itu penting juga untuk mengontrol kehidupan si anak juga. terima kasih pada Anda. Apakah ada lagi mungkin kepada Ian? Mungkin terjadinya dalam rumah tangga. Tentunya Mungkin masih labil. Bedanya dewasa itu Pak. bisa ya. Ini nampaknya kalian udah pada lesu gini. Oke, kita akan melakukan game. Oke Apakah mantap? Apakah dari Anda semua mengusulkan game? Silakan Anda. Mengapa dengan apa? Itu baik, bagus sekali. Itu Bapak ingin juga melakukan itu, Bapak sudah mempersiapkan pintar ya. Ya. Ini mungkin kenapa dan ini karena mungkin sudah disebutkan mungkin tunggu ya. Apakah kalian sudah siap? Sudah Pak. Ya, mana persekian Tom itu silakan kamu tulis. Kalau jadi tulis, kita akan mulai kita caranya. Kalau itu dari diri Apa ya? Sebagai menggunakan saya. Ini kenapa?
Bilang, kenapa kamu Maka kalian sudah menulis, sudah berdiri, kenapa, dan memulai kata dari kenapa. Kenapa kamu so asik? Karena kamu hitam. Lucu sekali kalian sudah. Di sini. Kenapa kita harus bernafas? karena itu? Selanjutnya. Kenapa kaki berjalan? Karena saya bosan. Terima kasih banyak semua. Sudah hapus kita semua. Baik. Oke, kalau sudah pas Pak dengan membagi-bagi, Satu game lagi Pak. boleh apa dulu? Apa game Pak? Di sini Bapak membuat satu game. Ada hukumannya. Bila ada kesalahan disuruh ini ya, sepakat ya. Sepakat, Pak. Game berbentuk gini, tepuk tangan. Tepuk satu nih, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, nanti kalau ada yang salah tepuknya berdiri langsung ya. Sesuai instruksi Bapak, kita melatih ke fokusan kita. Dosen juga Pak. Bosan cerita ya. Tepuk dua, tepuk satu. Banyak kembangnya. Jadi silakan. Menyanyi tambah joget serah kena. Kaki yang Goyang boleh juga. Ya, boleh. Atau bisa Pak? Ya boleh. Masih bintang ya? Apa sekali lagi kita coba? Sekali lagi Pak. Baik, fokus ya. Tepuk tiga. Pancasila. Atau bisa kita lagi. Tapi saya benar bahasa Minang Pak. Anda bisa dong. Kagu. Bahasa Jawa Pak. Raiso. Boleh. Aden. Baik. Ayah. Mereka bisa kayaknya. Enggak. Boleh. Enggak. Tempe Aden. Kalian cerah. Abela, lupa kembalikan lagu kopi saya benar. Gelang sepatu gelang. Baiklah. Topi saya bunda, bunda topi gelang. Kalau tidak bunda, bukan topi gelang. Baik, apa kita semua?
Baik, terima kasih pada semuanya. Mungkin Bapak akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan hari ini, dan Bapak akan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah terbuka dalam menyampaikan pendapat. Setelah Bapak akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan hari ini, mungkin ada beberapa topik mungkin yang kita pilih untuk dari Muslim, yaitu pernikahan ini, mungkin dari LGBT, KDRT dan segala macam, bullying. Jadi kita sepakat untuk memilih pernikahan ini. Kenapa sih kita banyak melakukan pernikahan ini? Mungkin banyak beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari menurut pacar, faktornya mungkin karena istiadat, mungkin dari si Muslim faktor ekonomi segala macam, mungkin dari yang lain mungkin karena tuntutan keluarga segala macam, dan akibatnya juga sangat fatal. Mungkin dari pendapat dia bahwa kalau melakukan pernikahan dini ini dapat menyebabkan penyakit sangat luar biasa. Misalkan kalau masih di bawah umur, dia mungkin bisa pendarahan dan mendapatkan penyakit dalam segala macam. Dan mungkin dari yang lain bisa dari tiara kita dan muslim, bisa KDRT, kekerasan rumah tangga, tidak bisa mengurus anak yang mungkin kemungkinan itu ke mukanya. Mungkin itu saja. Apakah kalian apa yang kalian dapatkan dari pembahasan ini? Mungkin dari muslim. Saya mendapatkan itu bahwa pernikahan dini itu sangat tidak baik, Pak. Baik, terima kasih mungkin dari tadi. Saya mendapatkan bahwa pernikahan dini itu sangat berbahaya. Baik, terima kasih pada tadi. Mungkin ada lagi? Ada ini? Saya mendapatkan bahwa pernikahan dini itu benar karena diskriminasi tidak baik daripada ini dan sangat berbahaya. Saya tambahkan sedikit, pernikahan dini itu juga tidak baik untuk bagi kaum muda yang melakukan pernikahan, contohnya seperti yang ekonominya belum cukup. Terima kasih pada ini. Mungkin ada yang lain? Mungkin pada Gian apa yang kalian dapatkan dari pembahasan ini? Mungkin sebenarnya yang meminta tidak di sebuah pernikahan. Baik, terima kasih Gian. Bagus, ada kalian lain? Badan? Saya akan memahami itu memiliki dampak yang sangat besar kepada kedua yang melakukan pernikahan tersebut di kesehatan mental, perceraian, KDRT itu kan merupakan sebuah akibat dari pernikahan tersebut. Jadi itu saja. Baik, terima kasih pada Fajar. Mungkin pada Dea Tika, apa yang Anda dapatkan dari itu? Yang saya dapatkan ini di sini benar dengan semua bahwa pernikahan ini tidak baik untuk dilaksanakan karena itu berdampak seperti adanya kekerasan di rumah tangga, seperti adanya perceraian karena belum mencukupi usia untuk pernikahan. Itu saja, ada yang lain? Baik, sudah. Ya, ada yang lain? Mau nambah lagi? Baiklah, terima kasih. Sebelum kita menutup hari ini, mari kita mengajak Pak untuk kira bisa mungkin kepada Fajar. Silakan. Terima kasih pada atas ya, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala segala macam. Bapak juga terima kasih kepada kalian sudah menyempatkan hadir sesuai perjanjian dan mau terbuka menyampaikan pendapat. Sekali lagi kita memberi apresiasi kita semua. Terima kasih yang berikutnya banyak alangkah yang kita menyanyikan lagu sayonara. Sayonara, sayonara.
sampai berjumpa.